Ya, begini Gus, kalau golden wood, oke, karena kayu emas ini nanti akan sekarang sudah berkembang dan ketika air terkontaminasi yang dulunya putih masih bagus, sekarang kuning sudah tidak bisa diharapkan, padi, jagung sudah tidak hidup, yang hidup hanya kopi, apalagi kapas. Ini tidak rasa-rasanya tidak mungkin untuk pemintalan benang kembali ada di wilayah Sembagus karena faktor Iya. itu tadi. Ada di dulu ditanami kapas sudah perlahan-lahan ditanami oleh masyarakat. Dan sekali lagi, ini tidak rasa-rasanya tidak mungkin untuk pemintalan benang kembali ada di wilayah Sembagus karena faktor Iya. itu tadi. Sangat disayangkan sahabatku singkong dan kopi seperti tadi kami jelaskan, ternyata ada dua potensi yang mendunia dari Situbondo. Sekali lagi ada dua potensi yang di dunia ini yang lahir dari Situbondo, yaitu kopi yang memang the best kan begitu, kemudian pemintalan. Dan tiga mas, mohon maaf, Iya. tiga, gula. Gula kan begitu. Artinya juga bahwa semua itu bergeser kan era zaman kan begitu. Artinya pertekstilan kita sekarang sudah tidak lagi di Jawa Timur, sudah bergeser ke Jawa Barat. Kalau tadi kita bicara tentang bagaimana potensi ya, sekarang ini ada beberapa catatan ini bahwa penduduk Situbondo kan tidak lebih dari 1 juta, Kurang dari 1 juta. kurang 1 juta. Plus minus 700.000. Ya, akan tetapi menurut catatan ada kurang lebih 29.330 di Situbondo ini, di Jawa Timur ini, bahwa mereka masih mengalami kemiskinan ekstrim. Bisa disampaikan. Oke, ini ya merupakan ujian hampir di setiap kabupaten karena indeks kemiskinan itu ada. Dan potensi kemiskinan ini kalau di Kabupaten Situbondo indeksnya sudah mulai berkurang. Jadi dengan adanya pandemi, ini semua memang merasakan. Kalau menghitungnya sejak tahun 2019 memang ada peningkatan. Tapi secara flat bahwa di Kabupaten Situbondo ikhtiar untuk melakukan langkah-langkah yang maksimal untuk menurunkan persentase angka kemiskinan itu ada. Ingat bahwa program-program yang dilakukan oleh Bung Karna sebagai Bupati Situbondo yang kemudian sinergi dengan kami di DPRD. Jadi potensi-potensi kekuatan APBD kita untuk perbaikan ekonomi masyarakat itu dikerahkan maksimal sudah di Kabupaten Situbondo. Bukan hanya kalau melalui bantuan itu lumrah, bantuan itu biasa. Tapi bantuan yang besar-besaran mungkin di antara beberapa kabupaten wilayah timur sudah Situbondo yang paling. Oke, artinya kami juga mencatat Dewan Legislatif di Situbondo bersama Pak Bupati dan Wakil Bupati ini sinergi banget, dan ada catatan bahwa beliau-beliau ini termasuk panjenengan memompa organisasi perangkat desa untuk mampu bekerja lebih cerdas, lebih cermat, dan lebih mendekati ke masyarakat dan memberikan solusi. Bagaimana? Nah, inilah yang kita pacu saat ini. Jadi DPRD bersama Bupati betul-betul sama-sama sinkron untuk akselerasi. Artinya kan juga pendanaan kan terkucur kepada aparat perangkat desa itu untuk mereka banyak berbuat kan begitu. Itu pasti. Karena untuk desa, kita kan memang alhamdulillah ada potensi DD dan ADD yang diberikan oleh APBN, kemudian pembangunannya juga ditopang oleh APBD. Tinggal kita mengarahkan kemana yang terbaik. Oke. Jadi saya kira tahapan-tahapan ke depan ini sudah tertata langkah dan mudah-mudahan ikhtiar dan doa kami dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti betul-betul persentase kemiskinan di Kabupaten Situbondo dipimpin oleh Bung Karna dan Nyi Khoi ini tentu bersama kami di DPRD ke depan akan semakin menurun. Syukur-syukur nanti hampir ke titik nol. Insya Allah. Amin. Dari 17 kecamatan itu terkonsentrasi kemiskinan ekstrim itu ada di Besuki. Bagaimana? Ya, karena di wilayah, artinya potensinya di Besuki berarti Situbondo ke barat. Ketika berbicara Besuki tentunya ke selatan. Nah, ke selatan ini berarti potensi kemiskinan kita ada di daerah-daerah yang marginal memang, khususnya di Sumber Malang, kemudian daerah Besuki, kemudian
pesisir sendiri itu. Tapi insya Allah dengan kerja-kerja cerdas, dengan kerja keras, kami yakin seyakin-yakinnya bahwa potensi untuk menurunkan persentase kemiskinan dengan energiknya Pak Bupati, dengan ikhtiar maksimalnya Bupati pada hari ini, itu insya Allah tidak lama lagi itu akan segera terselesaikan. Artinya kan bahwa apapun Pak Bupati dan perangkat eksekutif termasuk Dewan tidak akan mungkin bisa berdaya tanpa campur tangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sejauh ini bagaimana? Itu ada benarnya. Tidak kemudian 100% benar, tapi mendekatilah ke angka itu. Karena kami punya ikhtiar, punya usaha. Dan perlu kita sadari bersama, Gus Nurman, bahwa kita ini kan Kabupaten Situbondo kan dibingkai, terbingkai oleh NKRI. Oke lah sekarang ada otonomi. Tapi mau tidak mau, otonomi daerah sekuat apapun, mayoritas kabupaten tidak mungkin bisa untuk mandiri. Seperti halnya desa. Desa mandiri juga ketika dimandirikan itu juga nggak mau. Ini yang ada saat ini faktanya, apalagi tingkat kabupaten, memang tidak ada kemampuan untuk mandiri. Tapi bagaimanapun ketika terbingkai dalam NKRI itu, yang kita masih dalam satu kesatuan wujud yang memang merupakan daerah bawahan yang hanya otonomi mengelolanya saja, tapi intervensi-intervensi itu tetap kita perlukan, tetap kita butuhkan. Karena memang undang-undang sudah memberitakan dengan anggaran yang melalui DAU dan DAK, transfer jadi, dan dana transfer ke daerah itu adalah wujud perhatian pemerintah pusat. Kemudian ada istilahnya BK, bantuan keuangan dari provinsi kabupaten. Dan khusus di Kabupaten Situbondo yang dahulunya memang masuk berangkat kedua terbawah itu sebagai kabupaten miskin, dan perlahan-lahan sudah mulai meningkat, apalagi sudah ada intervensi dari provinsi dan pusat yang semakin kuat, semakin besar. Nanti harapkan potensi Kabupaten Situbondo juga termasuk kabupaten kecil yang baru saja tahun 2000-an ya, dari 2000-an apa 2019 kita sudah keluar dari kabupaten termiskin, kita sudah recovery untuk memperbaiki bagaimana Situbondo ke depan, apalagi dipimpin oleh Bung Karna dan Nyihoy ini, insya Allah perlahan-lahan akan membaik. Artinya kemarin keluar data bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu mempertahankan target pendapatan asli daerah hingga 100% sekian digit. Korelasinya dengan Situbondo bagaimana? Kalau di tingkat provinsi berbicara PAD, ini tidak linear dengan tingkat kabupaten. Ini beda. Kalau PAD kabupaten, apakah kemudian sama potensi prosentasenya? Tidak, apalagi di masa pandemi. Yang jelas, kami salah satu bagian dari kabupaten yang ikut tren turun dari sisi PAD. Tapi untuk perbaikan-perbaikan ke depan ada potensi-potensi lain yang coba kita gali. Sekarang misalnya bagaimana kita menaikkan prosentase perputaran uang di Situbondo. Contoh ini program dari Pak Bupati bersama DPRD. Kita sebentar lagi tahun ini juga akan diupayakan untuk membangun potensi wisata yang kalibernya nanti bukan hanya nasional tapi internasional. Itu di Baluran. Jadi Baluran nanti daerah kami kabupaten akan mengintervensi mewujud pembangunan sarana prasarananya termasuk infrastruktur jalan. Jadi Baluran, di tengah hutan Baluran nanti akan terlintas jalan aspal menuju spek-spek pariwisata. Dan ini sudah gaungnya bukan hanya di Indonesia, tapi turis-turis mancanegara sudah mulai mendengar itu dan ada yang beberapa kali sudah mengawali. Artinya apa? Manfaat multiplier efeknya ini yang kita harapkan. Walaupun Baluran adalah taman nasional yang tentunya milik pemerintah pusat, tapi ketika kami bangun jalan di situ, ada akses jalan, tapi kan ada perputaran uang di situ. Ya, tumbuh berkembang. Yang ini yang kita harapkan. Artinya kan begini, secara jujur kita harus mengakui bahwa DPRD Kabupaten Situbondo bersama Bupati yang saat ini sudah menyiapkan grand design sebuah rencana perekonomian, rencana pola kehidupan yang lebih maju untuk Situbondo. Kan seperti itu? Pasti. Oke. Pasti. Karena bagaimanapun sejak tentunya
peralihan kepemimpinan ini kan membawa semangat baru. Ya. Bukan berarti pemimpin sebelumnya tidak berhasil. Ya. Ya tentunya apa nilai-nilai kepemimpinan yang sebelumnya yang baik kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Ya. Tapi apa yang perlu evaluasi, kita evaluasi. Ya. Tapi grand design yang sudah dicipta, yang sudah direncanakan ketika masa-masa kampanye dulu, ini kan perlahan-lahan pasti akan diwujudkan. Tentunya sinergis dengan kami. Kayaknya ini Jatim News perlu hadir ke sana ini untuk mengeksplor yang dikatakan baluran tadi. Sehingga penyampaian kepada publik, penyampaian kepada masyarakat internasional melalui slide seperti itu, sehingga jauh lebih tampak lebih bagus kemasan bahasanya, sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo tentang mengeksplor tentang hutan itu akan sampai baik di Inggris, di Finland, di Denmark, orang-orang yang penghobi alam liar kan seperti itu. Ya saya kira sah-sah saja dan bisa-bisa saja seperti itu, karena potensi-potensi itu justru yang explore itu malah dari mancanegara. Jadi kami beberapa kali ketika ke Taman Nasional, di situ Taman Nasional juga kaget karena justru baluran besar di Belanda, justru potensi baluran besar di Amerika gitu loh. Sehingga entah bagaimana karena kekuatan digital ini akhirnya menggaungnya baluran di dunia internasional, justru mereka yang bawa ke sana. Artinya kan begini, perlu dong pemerintah Kabupaten Situbondo bersama kawan-kawan dewan untuk bersatu erat dengan kawan-kawan di media seperti Jatim News untuk mengeksplor lagi, tidak saja baluran, kita temukan yang lain yang lebih banyak, sehingga perekonomian makin hidup, sehingga Situbondo makin terangkat. Bagaimana seperti itu? Saya kira setuju. Itu adalah ide yang bagus, tinggal ide itu kita realisasikan dalam wujud nyata di program-program nanti. Jadi bagaimana misalnya Jatim News ini hadir untuk setidaknya memerankan diri. Kasarannya bagaimana sih menjual potensi Kabupaten Situbondo ini sehingga laku di dunia internasional, bukan hanya di tingkat nasional. Karena kan kalau mereka hanya di spot-spot kecil, kemudian mereka di TikTok segala macam, kemudian pakai Androidnya mereka, pakai smartphone mereka, kan Tapi kalau itu dikemas dalam sebuah desain, sebuah klip, sebuah ini kan, lalu ditampilkan di mancanegara dan itu ditonton, betapa itu akan mempunyai dampak yang dikatakan tadi panjenengan, ada efek dominonya, dan tentunya Situbondo akan menjadi sasaran turis mancanegara yang akan luar biasa. Sekarang saya ingin lebih spesifik lagi, saya ingin katakan peran Sukoharjo luar biasa. Lahirnya seorang ulama besar, ulama yang turut melahirkan daripada Nahdlatul Ulama, yaitu Romo Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Dilanjutkan dengan putra beliau yang juga sahabat saya, Kiai Fawaid. Ini pendidikan luar biasa. Bahkan santri-santrinya ini mendunia ini. Hampir tiap provinsi di Indonesia ini santri Sukoharjo juga ada. Bahkan sekarang juga banyak yang jadi pejabat. Bagaimana peran Sukoharjo untuk Situbondo? Ya Gus Norman, Situbondo tanpa Sukoharjo itu pasti ada yang kurang. Itu pasti. Ini bukan bahan tertawaan, tapi ini adalah sejarah. Karena salah satu cikal bakal ketika berdirinya Situbondo itu sudah ada peran-peran juga almarhum pendahulu Sukoharjo, mulai dari Kiai Syamsul Arifin, jadi mulai dari itu. Nah, kemudian pola sepak terbang perjuangan almarhum Kiai As'ad yang juga menasional, sehingga beliau bukan hanya pejuang nasional, tapi pada posisi yang sebenarnya adalah perintis maraknya perjuangan Nahdlatul Ulama di kancah nasional maupun internasional. Nah, inilah potensi Sukoharjo yang jenengan sebutkan tadi. Mau tidak mau kiprahnya khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini sangat di dunia terasa pendidikan, di dunia pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan, dan sekarang juga ada pengembangan di potensi pendidikan umum. Nah, ini potensi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo bukan hanya menasional, tapi kini sudah mendunia dengan plus minus sekitar 18.000 santri menetap
Jadi ini saya kira potensi ini juga merupakan pondok pesantren yang bagian dari yang terbanyak, terbesar mengelola dan mendidik santri, khususnya santri yang menetap. Jenjang pendidikannya pun juga mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi sampai ke pasca sarjana sudah disiapkan. Dan bukan hanya membangun SDM di tingkat kabupaten, tapi juga di tingkat nasional, bahkan internasional. Karena Pondok Pesantren Salafiyah juga memiliki santri dari berbagai belahan dunia. Jadi ada yang dari Palestina, kemudian ada yang dari Maroko, ada yang dari India, sudah di situ. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kemudian peran-peran Sukorejo yang jenengan maksudkan tadi? Saya katakan awal bahwa Situbondo tanpa Sukorejo rasanya hambar, rasanya ada yang kurang. Karena potensi penataan sumber daya khususnya di bidang pendidikan, karakter-karakter, kemudian pembentukan akhlakul karimah yang disentuh melalui Pondok Pesantren Sukorejo itu sangat terasa manfaatnya di masyarakat. Imbas potensinya bukan hanya di Situbondo tapi ke kabupaten tetangga, ke Banyuwangi, Bondowoso, Jember dan Madura. Itu sangat terasa kental sekali bagaimana Sukorejo didengar di kehidupan masyarakat itu. Nah, apalagi sekarang pengembangan potensi Sukorejo yang sudah mendunia ini, kepemimpinan sekarang di era Al-Mukarram Kiai Raden Ahmad Az-Zaim Brahimi, ini semakin menggelorakan kegiatan-kegiatan potensi-potensi yang akselerasi, dipacu untuk maju. Sekarang bukan hanya pembangunan fisik, tapi pembangunan pondok pesantren di bidang lembaga pendidikan sudah dipacu lagi. Ada Universitas Ibrahimi yang siap mengembangkan potensi-potensi SDM kita, bukan hanya dari sisi pendidikan agama, tapi secara umum. Karena di situ ada Fakultas Sains dan insya Allah mudah-mudahan ini segera terwujud. Kita sebentar lagi juga akan ada fakultas kedokteran di situ. Alhamdulillah. Jadi sudah kita perlahan-lahan kita. Artinya kan kalau mau mendirikan fakultas kedokteran, rumah sakit infrastruktur yang tipe A atau B tadi kan sudah harus berdiri. Ini sudah peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit sudah dilakukan. Kebetulan pada saat itu dihadiri oleh Menteri BUMN-nya. Artinya ini mau serempak gitu ya, mau dijalankan bareng simultan sehingga berpacu sehingga makin maju begitu. Nah inilah Sukorejo. Luar biasa. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi inisiasi oleh pengasuh yang sekarang Al-Mukarram Kiai Az-Zaim dan betul-betul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh masyarakat internasional, nasional dan lokal, sehingga yang menjadi harapan-harapan ke depan bagaimana potensi-potensi yang ada itu semakin dirasa kemaslahatannya untuk ummah. Kenapa saya tahu dan bercerita Sukorejo menjelaskan seperti ini? Secara kebetulan saya juga bagian di dalamnya, sehingga potensi-potensi di itu kita paham. Salah satu umana, salah satu staf pengajar di Fakultas Syariah, sehingga kesehariannya juga di situ. Dan potensi-potensi pengembangan ini kita pahami dan kita ketahui bersama. Saya juga secara kebetulan salah satu pembantu pengurus di situ. Oke, yang perlu dicatat dan sahabatku Singkong dan Kopi, ada dua hal yang secara nasional dan ketika itu kuat-kuatnya Orde Baru. Ketika seorang ulama, seorang yang alim, yaitu Romo Kiai As'ad Syamsul Arifin, mendeklarasikan, menyampaikan bahwa menerima keluarga berencana di tengah persoalan-persoalan umat Islam dengan kondisi Orde Baru. Tapi dengan cerdasnya, dengan bijaknya, Kiai As'ad menerima itu dan ikut membawa dan ikut menyebarkan, bahkan menyarankan untuk di Sukorejo ataupun di Situbondo ikut di Jawa Timur ini untuk mensukseskan keluarga berencana. Yang kedua yang luar biasa, yang patut dicatat, bahwa sahabat Singkong dan Kopi, Romo Kiai As'ad Syamsul Arifin dengan kesederhanaan, dengan pemikiran yang luar biasa, mampu menerima Pancasila sebagai azas tunggal. Bisa dijelaskan, monggo.
Terima kasih Gus Norman. Ini sejarah dan itu sudah tercoretkan dalam tinta emas. Tinta emas, betul. Bagaimanapun ini adalah di tingkat nasional. Karisma dan perjuangan Allahumma yarham Ki Haji Raden Asy'ad sudah dirasa maslahat dan manfaatnya oleh negara Republik Indonesia, oleh masyarakat warga negara penduduk Indonesia. Ya seperti yang jenengan tadi, bagaimana hiruk pikuknya persoalan azas tunggal misalnya, satu contoh, dan ini sudah banyak dikupas dari berbagai dimensi. Ketika tidak jelas, rupanya almarhum Hadratus Syekh itu langsung ke pusatnya. Inilah hal yang wajib kita teladani. Ketika hiruk pikuk kiai-kiai ada perbedaan pendapat, kemudian tokoh-tokoh berbeda pendapat tentang Pancasila. Kemudian waktu itu era kepemimpinan almarhum Bapak Soeharto sebagai presiden, dan waktu itu kita tahu bersama lah, kita sama-sama nutut. Nah, untuk mendapatkan kejelasan, hiruk pikuk simpang siur di luar, beliau hilangkan itu dengan langkah beliau langsung menuju sentral. Walaupun dengan pakai sarung dan sandal jepit, beliau langsung ke istana presiden menemui Pak Harto. Setelah berbincang-bincang, setelah berdiskusi, ternyata bahwa pada hakikatnya bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Itu adalah titik akhir. Sehingga perjuangan beliau di Muktamar tahun 1984 di Sukoharjo sebagai wal khalli wal aqdi tunggal waktu itu, sehingga NU melalui wasilah beliau. Betul. Sekali lagi NU iya, tapi melalui wasilah Hadratus Syekh almarhum Ki Haji Raden Asy'ad menerima asas tunggal Pancasila. Inilah yang patut kita pelajari. Jadi ketika beliau almarhum itu memutuskan persoalan, tidak kemudian ini begini, kata saya begini, kan tidak begitu. Tapi beliau tetap memerlukan tabayun, klarifikasi dulu. Apa sih yang sebetulnya akar persoalan-persoalan ini dan bagaimana tujuannya ke depan. Sehingga ke sentralnya, setelah di sentralnya, oh ternyata ini tidak bertentangan, lalu diterima, lalu diikuti oleh yang lain, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama. Ini adalah pelajaran berharga yang tentunya patut kita teladani bersama. Ya, di samping itu pula yang patut juga dicatat, kedekatan beliau dengan Panglima ABRI waktu itu Bapak Jenderal LP Murdani sangat luar biasa. Yang tidak kalah pentingnya juga sekarang adalah yang saya lihat, Kiai Fawaid juga mampu loh meletakkan dasar-dasar pembangunan Sukoharjo. Bagaimana tidak, beliau sudah mengembangkan yang namanya usaha retail. Beliau mengembangkan, menempatkan anak muda dengan radionya. Ini kan ide-ide yang luar biasa daripada seorang Kiai Fawaid. Gus Norman, ini sejarah sebetulnya yang paling pantas menyampaikan ketika itu adalah dari unsur kalangan pengurus inti di pondok pesantren. Tapi saya memberanikan diri karena saya tahu, karena saya sering berkumpul dengan beliau-beliau itu. Era kepemimpinan dari masa ke masa pondok pesantren Sukoharjo, mulai dari Ki Syamsul, kemudian Ki Asy'ad, kemudian Ki Fawaid, yang mutaakhir adalah Ki Azaim. Ini masing-masing di eranya ini mencipta sejarah. Masing-masing beliau-beliau di eranya itu ada sejarah yang dibuat. Taruhlah sekarang kebetulan di era almarhum Ki Fawaid, saya salah satu kader beliau secara ideologis, dan saya secara pribadi berguru kepada beliau sehingga tahu betul sepak terjangnya, keberaniannya, kemudian ide-ide brilliannya bagaimana beliau. Sehingga beliau juga banyak mengajari umat ini bagaimana arti sebuah loyalitas misalnya. Ada kata-kata bijak beliau yang terus terpatri, yang secara pribadi saya sampai sekarang selalu pegang teguh itu. Ada kalimat beliau, loyalitas. Apa sih makna loyalitas? Ternyata loyalitas yang sebenarnya adalah bagaimana ketika pilihan pribadi itu, ketika pilihan itu bertentangan dengan hati nurani. Tapi apa yang menjadi keputusan itu yang harus dipilih, walaupun bertentangan dengan hati nurani, itulah yang harus diikuti. Artinya
apa yang menjadi statement, keinginan, pendapat pribadi ketika kemudian bertentangan dengan pendapat yang memang yang harus dilakukan karena faktor organisasi, faktor kekuatan sosial, faktor kekuatan yang lain, itu yang harus kita kalahkan. Itulah yang kamu perjuangkan. Jadi ini betapa spektakuler kalimat-kalimat ini yang peletak pondasi perjuangan-perjuangan yang melebar. Karena saya katakan di era kepemimpinan Kiai Fawaid ini kan secara kebetulan beliau terjun langsung. Beliau terjun langsung di kancah politik, kemudian beliau terjun langsung ketika ada persoalan di pemerintahan misalnya. Jadi memang ini adalah stil kepemimpinan, memang berbeda. Nah, ketika sekarang misalnya, kalau sekarang jelas bagaimana potensi-potensi Kiai Azaim mengembangkan secara internal sehingga khalayak itu kemudian tahu bagaimana sih keberadaan beliau Kiai Azaim. Beliau itu tahu ketika oh ternyata begini Kiai Azaim, kan beda sekali. Bagaimana kealiman beliau yang sangat dirasakan oleh semua kalangan misalnya. Ya, Saya kira ini sejarah. Iya, dari generasi ke generasi sebenarnya yang patut kita catat ketika Kiai As'ad menanamkan seperti itu. Bisa kita nikmati 10 tahun, 20 tahun setelah beliau berpulang ke rahmatullah. Demikian juga Kiai Fawaid, kan begitu. Baru kita rasakan setelah beliau wafat dan apa yang menjadi fenomena beliau kita rasakan. Rupanya Kiai Zaim juga sekarang menanamkan itu untuk pembangunan daripada Pondok Pesantren Sukorejo sehingga terus berkembang pesat. Tidak saja tentang persoalan Islam, tidak persoalan santri, tidak saja persoalan tradisional, tetapi sekarang sudah merambah ke persoalan umum misalnya yang tadi dikatakan. Bahkan luar biasa kalau memang fakultas kedokteran ada di sana. Artinya Razaim menginginkan putra-putra daerah untuk menjadi seorang yang betul-betul spesifik sebagai seorang dokter. Saya yakin ke depan beliau juga akan menginginkan lahirnya spesialis-spesialis baik. Insya Allah, amin. Ke depannya semakin banyak orang pintar di Situbondo, semakin membuka wacana kita, semakin membuka Situbondo untuk makin menerima dunia luar, tetapi patron tradisi dan kultur ini dipertahankan, kan seperti itu. Mungkin di akhir perjumpaan kita ini ada closing statement dari panjenengan, monggo disampaikan tentang Situbondo. Situbondo ini sejak beberapa dekade dari kemarin itu ada moto Situbondo Kota Santri. Sekarang dilengkapi era kepemimpinan Pak BK itu menjadi Situbondo Kota Santri Pancasila. Tapi Situbondo juga bumi sholawat Nariyah. Ini yang dicetuskan periode sebelumnya. Dan di Situbondo ini dari almarhum Kiai As'ad faktor. Jadi bukan hanya Sukorejo, kemudian sekarang juga ada Wali Songo, Pondok Pesantren Wali Songo yang juga putra Kiai As'ad, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Raden Khalil As'ad, yang itu juga besar dan juga membumi di Kabupaten Situbondo. Jadi dua kekuatan yang sumbernya dari Kiai As'ad itu, kemudian sekarang sudah lahir lagi pondok pesantren besar. Jadi bukan hanya Salafiyah Syafiyah, tapi pondok pesantren Wali Songo yang diasuh oleh Kiai Khalil As'ad. Dan sumber dari Kiai As'ad tadi inilah yang akan meningkatkan potensi-potensi pembangunan SDM di tingkat dunia, nasional maupun lokal. Khusus di Sukorejo, pengembangan potensi-potensi ini sudah ditata rapi era sekarang, melanjutkan pemimpin-pemimpin pengasuh-pengasuh sebelumnya. Insyaallah Situbondo akan mewarnai bukan hanya di Situbondo tapi di tingkat nasional maupun internasional. Dan ke depan kami di pemerintahan Kabupaten Situbondo akan semakin berikhtiar, akan semakin meningkatkan upaya-upaya kerja-kerja cerdas dan kerja keras untuk menaikkan potensi grade Kabupaten Situbondo yang walaupun kita adalah kabupaten kecil, kita setingkat Bondowoso, tapi kita di bawah Banyuwangi, apalagi Sumeneb. Tapi setidaknya kita nanti akan bersaing. Bagaimana Situbondo ini akan terangkat, akan semakin baik, akan semakin besar potensinya ke depan, sehingga maslahatnya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Situbondo. Dan mudah-mudahan
kami diberi kesehatan dan amanah dalam memperjuangkan ini. Tentunya bupati, wakil bupati, anggota DPR, para pejabat-pejabat OPD semua sehat, kita bersinergi untuk membangun, mewujudkan Kabupaten Situbondo lebih baik ke depan, untuk mewujudkan moto Bupati Situbondo yang sekarang, yaitu Situbondo berjaya. Iya. Terima kasih. Iya, kayaknya ini harus jadi dewan lagi nih ya. Insya Allah. Kayaknya P3 di Situbondo kayaknya harus nambah kursi lagi nih ya. Kan sudah ada kursi DPR RI 1, DPR Provinsi 1, dan di Situbondo 9 ya. 9. Kayaknya harus bertambah lagi. Amin, amin. Insya Allah, insya Allah. Kan gitu. Insya Dan Allah. perlu dipertegas lagi kan gitu, P3-nya juga harus semakin membumi di sana dan harus semakin berpihak ke rakyat kan begitu. Insya Allah, Iya. insya Allah. Terima Insya kasih. Allah, insya Allah. Ya, Amin. terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih sahabat-sahabat Singkong dan Kopi. Tentunya pembicaraan kita hari ini tentang Situbondo tidak berakhir di hari ini, tetapi mohon izin untuk kita sambung lagi nanti dengan kawan-kawan eksekutif, Siap. dengan kawan-kawan pesantren, yang tujuannya cuma satu, bahwa kita ingin mentop up agar Situbondo lebih bermartabat, kan seperti itu. Siap. Dan tadi yang sudah dijanjikan bahwa Jatim News akan dilibatkan untuk mengeksplor daripada wisata-wisata yang ada dan potensi-potensi anak muda. Jangan lupa, potensi milenial Situbondo juga luar biasa. Untuk kita bersama-sama agar mereka juga ikut maju dan merasakan pembangunan. Terima kasih. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Singkong dan Kopinya begini. Siap. Alhamdulillah.